Oke, baik teman-teman. Di video kali ini saya mau bahas soal karma ya. Karma ini menarik ya. Salah satunya kenapa saya lebih cenderung ke agama Buddha, salah satunya karena karma ya, pelajarannya ya. Lalu ada beberapa juga hal yang di pikiran banyak orang kontradiksi soal karma. Di sini saya akan coba jelaskan ya. Karma itu sebenarnya adalah sebab akibat ya. Sederhana sekali teman-teman, nggak ada yang rumit. Lalu kenapa ada kontradiksi ya? Karena kita, kalau menurut saya, analisa saya itu kita belum memahami ini ya, karma aktif dan karma pasif ya. Nah, mungkin teman-teman juga baru di sini aja kali ya mendengar ini ya, aktif dan pasif ya. Ini mah hanya agar kita lebih memudahkan kita untuk memahami. Jadi saya bagi dua aja gitu. Karena kenyataannya memang seperti itu ya. Yang bikin kontradiksi adalah ketika karma pasif itu tidak nyambung dengan aktif ya. Nanti saya jelaskan. Jadi aktif ini seperti apa? Contohnya perbuatan ya. Sederhananya ya, entah kita mukul orang, kita mabok-mabokan, entah kita mencuri, sesederhana itu ya, menyebabkan sesuatu hal kembali lagi ke kita ya, secara langsung maupun tidak langsung ya. Lalu pasif ya. Pasif ini sebenarnya apa sih ini pasif ini? Pasif itu adalah bukan karena kita ya. Inilah yang menyebabkan karma ini kontradiksi ya. Kita nggak ngapa-ngapain kok terjadi sama kita gitu. Contohnya bencana alam ya, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan alam atau kecelakaan ya. Bukan atau ya, tapi dan ya, dan kecelakaan ya. Jadi aktif ini adalah manusia, kita yang mengendalikan ya sebuah karma ya. Kalau pasif ini adalah sesuatu yang alami ya. Jadi ketika ada mobil remnya belum menabrak kita, itu sebab dan akibat juga gitu. Tapi bukan berarti penyebabnya kita gitu. Sebab orang lain mungkin tidak ngecek remnya atau tidak merawat rem mobilnya, jadi terkena ke orang lain yang mungkin kita gitu. Lalu siapa yang pantas disalahkan gitu ya? Jawabannya kalau misalkan tidak disengaja, ya tidak ada yang disalahkan ya. Contohnya bencana alam ya, gunung meletus atau tsunami ya, itu kan banyak sekali orang-orang yang menilai misalkan di daerah suatu daerah ya, saya nggak mau sebut namanya ya, daerah mana ya, banyak yang bilang di situ terjadi banyak maksiat atau segala macam ya. Padahal kenyataannya tidak seperti itu ya. Ya sebab akibat aja. Jadi penyebabnya gunung meletus, penyebabnya lempengan bumi, maka terjadilah tsunami gitu ya. Tidak ada hubungan sekali dengan yang terjadi korban ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan si korban gitu. Lalu apakah itu adil gitu ya? Oke, nah disinilah letaknya ya. Jadi ketika bumi itu semuanya tuh serba tidak ada yang mengendalikan ya. Jadi meteor jatuh atau gunung meletus atau tsunami itu terjadi secara alami semua. Tidak ada yang menimbulkan itu, yang
mendesain itu gitu, tidak ada yang merencanakan itu. Jadi eh, dengan adanya manusia atau tidak adanya manusia, bumi ya tetap seperti itu gitu, akan terjadi letusan gunung Merapi, akan terjadi tsunami gitu ya. Nah, ketika manusia ada pun ya sama gitu. Nah, itulah disebutnya kenapa eh, apa namanya kehidupan ini, ketika kita lahir di sini, yaitu kita udah harus siap soal itu, karma pasif ya, karma pasif. Jadi eh, termasuk juga kita ini adalah sebagian karma dari orang tua kita. Itu logika saya seperti itu ya, karena perbuatan orang tua yang bikin anak gitu ya kan, jadi anaknya lahir gitu, itu kan sebab bikin anak, jadi ada anaknya gitu ya kan. Kalau nggak bikin anak, nggak punya anak dong gitu. Nah itulah karma aktif ya dari orang tua, yaitu berupa anak gitu. Nah, anak juga mendapatkan karma pasif ya, karena tiba-tiba lahir gitu ya kan. Nah itu masuk akal semua gitu. Lalu ketika lahir ke dalam dunia ini, di sudah dipastikan yang namanya alam itu karma pasif. Jadi itu semua masuk akal gitu teman-teman. Nah itu logikanya ya. Jadi kenapa saya memilih lebih condong ke agama Buddha, karena kepercayaan yang saya bisa dapat itu tidak cuma kepercayaan saja gitu ya. Nanti teman-teman bisa cari di video saya yang lain soal kepercayaan ya, kepercayaan aja, atau meningkat lagi di kepercayaan yang logis dan kepercayaan yang terbukti yang paling atas gitu ya. Jadi agama Buddha itu beberapa hal, sedikit hal yang benar-benar hanya memerlukan kepercayaan aja, tapi sedikit atau tidak ada lah, kita anggap sedikit lah, sedikit ada beberapa hal, sedikit hal yang hanya kita benar-benar percaya aja gitu, nggak bisa dijelaskan dengan logika gitu ya, tapi itu nggak banyak ya. Oke, gitu aja teman-teman. Kalau ini bisa menambah referensi kita berpikir soal agama ya, bisa di share ke teman-teman lain. Jangan lupa di like juga. Kalau ada yang salah juga ini bisa di komen, atau ada yang perlu ditambahin bisa di komen juga di bawah. Ditunggu di video berikutnya. Oke, thank you.